Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada dosen pengampu teknik penulisan laporan yaitu Ibu Valen dan teman-teman yang telah melihat video saya ini. Baiklah, saya akan membacakan hasil PPT saya, yaitu dengan judul Pengendalian Internal Persediaan Barang Dagang pada Minimarket Purimart Padang. Pada umumnya, tujuan utama dari suatu usaha adalah mencari laba sebanyak-banyaknya. Dalam mencari laba, penjualan barang dagang dan jasa merupakan sumber utama pendapatan usaha, baik perusahaan dagang, perusahaan jasa maupun perusahaan manufaktur. Perusahaan dagang adalah organisasi yang melakukan kegiatan usaha dengan membeli barang dari pihak atau perusahaan lain, kemudian menjual kembali kepada masyarakat. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menjual jasanya kepada masyarakat. Sedangkan perusahaan manufaktur yaitu perusahaan yang mengubah barang mentah menjadi produk jadi melalui proses produksi kemudian dijual kepada pelanggan. Persediaan adalah barang dagang yang disimpan untuk dijual kembali dalam proses bisnis perusahaan dan bahan yang digunakan dalam proses produksi. Pengendalian internal yaitu pengawasan internal meliputi struktur organisasi dan semua prosedur serta alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan dari dalam organisasi dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan. Purimart merupakan toko usaha dagang yang bergerak dalam penjualan barang perlengkapan sehari-hari. Purimart masih sangat membutuhkan pengendalian internal yang lebih komplit sesuai dengan standar akuntansi. Purimart menggunakan metode fiskal di mana penjualan dan pembelian dicatat pada mesin kasir dan dirangkum oleh bagian administrasi yang juga mencakup bagian akuntansi dalam buku pembelian dan buku penjualan. Jika perusahaan ingin mengetahui persediaan akhir dan ingin melakukan pemesanan barang dagang, maka dilakukan perhitungan secara fisik dahulu. Barulah dapat memesan dengan barang jumlah yang pasti kepada pemasok. Barang yang dipesan sesuai dengan tempat makanan yang kosong dan ditambah dengan barang dagang cadangan yang disimpan di gudang, sehingga perusahaan menghitung keuntungan dilihat dari setiap bulan dan persediaan akhirnya saja, sehingga ada barang yang hilang tidak diketahui pasti oleh perusahaan itu sendiri. Hal ini bisa terjadi dikarenakan bebasnya karyawan keluar masuk gudang. Dapat diketahui bahwa masalah utama yang dihadapi Purimart adalah dukungan atas bukti pencatatan serta pengendalian internal terhadap penyelewengan barang dagang oleh pihak-pihak yang tidak bersangkutan secara langsung terhadap persediaan barang dagang. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dikemukakan perumusan masalah yaitu: apakah pengendalian internal atas persediaan barang dagang pada minimarket Purimart? Bagaimana sistem persediaan barang dagang pada minimarket Purimart? C. Tujuan tugas akhir. Berdasarkan perumusan masalah di atas, bertujuan untuk mengetahui apakah pengendalian internal terhadap persediaan barang dagang pada minimarket Purimart sudah berjalan efektif. Yang kedua, mengetahui sistem persediaan barang dagang yang diterapkan pada minimarket Purimart Padang. D. Manfaat tugas akhir. Yang pertama bagi penulis, yang kedua bagi minimarket Purimart Padang, yang ketiga bagi Universitas Dharma Andalas, yang keempat bagi pembaca. E. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan yang pertama survei lapangan, yang kedua wawancara, yang ketiga studi perpustakaan. F. Sistematika penulisan. Dalam penulisan tugas akhir ini dibuat sistematika penulisan agar mudah dipahami dan memberikan gambaran secara umum bagi pembaca mengenai tugas akhir ini. Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan. Pada bab ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan tugas akhir, manfaat tugas akhir, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan. Pada bab 2, tinjauan pustaka. Pada bab ini memuat teori-teori yang berhubungan dengan pokok masalah yang menjadi landasan untuk menjawab perumusan masalah. Bab 2, tinjauan pustaka. A. Pengertian sistem pengendalian internal.
Menurut Warren Reff West, pada tahun 1999, pengertian pengendalian internal adalah kebijakan dan prosedur yang melindungi aktiva dari penyalahgunaan, memastikan bahwa informasi usaha akurat dan memastikan bahwa perundang-undangan serta peraturan dipatuhi sebagaimana mestinya. B. Prinsip-prinsip sistem pengendalian internal. Untuk dapat menjadi tujuan pengendalian akuntansi, suatu sistem harus memenuhi 6 prinsip dasar pengendalian internal, yaitu yang pertama pemisah fungsi, yang kedua prosedur pemberian wewenang, yang ketiga prosedur dokumentasi, yang keempat prosedur dan catatan akuntansi, yang kelima pengawasan fisik, yang keenam pemeriksaan internal secara bebas. C. Tujuan sistem pengendalian internal. Yang pertama aktiva yang dilindungi dan digunakan untuk pencapaian tujuan usaha. Yang kedua informasi bisnis yang akurat. Yang ketiga karyawan mematuhi peraturan dan ketentuan. Pengertian persediaan. Menurut Fadilah, persediaan adalah elemen utama dari modal kerja perusahaan yang selalu dalam keadaan berputar, di mana selalu mengalami perubahan. Metode penilaian pencatatan persediaan. Yang pertama, identifikasi khusus. Pada metode ini, biaya yang dapat dialokasikan ke barang yang terjual selama periode berjalan dan ke barang yang ada di tangan pada akhir periode berdasarkan biaya aktual dari unit tersebut. Yang kedua, metode biaya rata-rata atau average. Pada metode ini membebankan biaya rata-rata yang sama ke setiap unit. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa barang-barang yang terjual seharusnya dibeli pada tiap harga. Dalam rumus harga pokok rata-rata, yaitu jumlah harga perolehan dibagi jumlah barang. Yang ketiga, metode masuk pertama keluar pertama atau first in first out. Secara mudahnya, persediaan barang yang masuk pertama kali ke dalam toko akan langsung dijual paling awal. Metode ini terus berlanjut sampai masuk stok barang terakhir, di mana barang tersebut nantinya yang akan dijual paling akhir. Yang keempat, metode masuk terakhir keluar pertama atau last in first out. Jika sebuah perusahaan menggunakan metode ini, maka pada metode ini dilakukan dengan cara barang yang terakhir masuk ke gudang adalah barang pertama yang akan keluar dari gudang untuk dijual. Jika LIFO digunakan dalam waktu yang lama, maka perbedaan antara nilai saat ini dengan biaya LIFO akan semakin besar. Selanjutnya, sistem pengendalian internal atas persediaan. Unsur pengendalian internal dalam persediaan digolongkan ke dalam 3 kelompok sebagai berikut, menurut Mulyadi tahun 2018. Yang pertama, organisasi. Yang kedua, sistem otorasi dan prosedur pencatatan. Dan yang ketiga, praktek yang sehat. Baiklah, terima kasih kepada penonton yang sudah menonton. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.